Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Faralki dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat proyek UTS ya, dengan mata kuliah yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu yaitu Pak Eko Martanto. Baik, kita mulai saja untuk langkahnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan makanan, baik dari sisi pengguna maupun pengelola restoran. Presentasi ini berjudul Sistem Pemesanan Makanan dan akan membahas bagaimana sistem ini bekerja melalui pendekatan rekayasa perangkat lunak, khususnya menggunakan diagram UML seperti use case, swimlane, dan sequence diagram. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk yang pertama mempercepat proses pemesanan makanan secara digital. Yang kedua meminimalkan kesalahan dalam pencatatan pesanan. Yang ketiga memberikan kemudahan bagi pembeli, chef, kasir, dan owner dalam menjalankan tugas masing-masing. Melalui visualisasi diagram yang telah disusun, saya akan menjelaskan alur interaksi antar aktor dan sistem. Mulai dari pemesanan, penyajian, hingga pembayaran dan pelaporan. Harapannya penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang bagaimana sistem ini dirancang dan diimplementasikan dalam lingkungan restoran atau rumah makan. Di mana kita akan membahas 10 judul diagram. Di antaranya judul use case diagram ada satu, yaitu use case diagram sistem penjualan online. Yang activity diagram ada 3, yaitu activity diagram pemesanan, yang kedua activity diagram kelola laporan, yang ketiga itu activity diagram kelola menu. Untuk yang sequence diagram itu ada 6. Yang pertama itu diagram melihat menu, yang kedua sequence diagram memesan, yang ketiga sequence diagram chef, yang keempat sequence diagram kasir. Yang kelima sequence diagram kelola laporan, yang keenam sequence diagram kelola menu. Baik, mari kita mulai saja bahas satu persatu. Nah, untuk judul yang pertama judulnya yaitu use case diagram sistem penjualan online. Untuk use case-nya seperti ini. Komponen dalam sistem yang pertama yaitu aktor. Aktor itu ada pembeli, owner, chef, dan kasir. Untuk peran dalam sistem, untuk pembeli yaitu melihat menu dan memesan makanan. Kalau owner itu adalah mengelola laporan dan menu makanan. Yang ketiga yaitu chef. Chef melihat antrian dan menyiapkan pesanan. Dan kasir yang terakhir itu adalah menerima pembayaran dan mencetak kwitansi. Penjelasan use case diagram. Pembeli melihat menu dan memesan makanan. Owner mengelola laporan dan menu makanan. Oh, ini seperti yang kayak tadi ya. Kita langsung aja ke penjelasan swimlane aja. Yang pertama yaitu pembeli memulai proses dengan melihat dan memilih menu. Yang kedua, sistem menampilkan dan menyimpan pesanan. Yang ketiga, chef menyiapkan makanan sesuai antrian. Pembeli melakukan pembayaran. Yang kelima, kasir menerima pembayaran dan mencetak bukti. Yang keenam, sistem menandai pesanan selesai. Untuk alur proses utamanya, yang pertama, pembeli melihat dan memilih menu. Yang kedua, sistem menampilkan dan menyimpan pesanan. Yang ketiga, chef menyiapkan makanan. Yang keempat, pembeli melakukan pembayaran. Yang kelima, kasir mencetak bukti pembayaran. Yang keenam, sistem menandai pesanan selesai. Untuk kesimpulan dari use case diagram itu, use case diagram membantu memahami fungsi dari sistem dan aktor. Swimlane diagram memperjelas alur kerja antar peran. Ketiga, keduanya penting untuk dokumentasi dan pengembangan sistem yang efisien. Yang keempat, diagram ini bisa dijadikan dasar untuk implementasi sistem berbasis web atau mobile. Yang kedua kita akan membahas yaitu activity diagram pemesanan. Untuk activity diagramnya seperti ini. Kita mulai. Komponen dalam sistem. Untuk pembeli perannya adalah memulai proses memilih menu dan melakukan pembayaran. Untuk sistemnya
menampilkan menu, menyiapkan pesanan, dan mengelola status pesanan. Yang ketiga yaitu chef. Untuk chef itu melihat antrian dan menyiapkan pesanan. Yang keempat itu menerima dan pembayaran dan mencetak bukti. Untuk penjelasan alur prosesnya, pembeli yaitu memulai proses, melihat dan memilih menu makanan. Yang ketiga, jika ada pembelian, lanjut ke pemesanan. Yang keempat, melakukan pembayaran. Untuk sistemnya yaitu menampilkan menu makanan, menyiapkan pesanan. Yang ketiga, menampilkan pesanan ke chef. Yang keempat, update status pesanan siap disajikan atau hingga selesai. Untuk chef, melihat antrian pesanan, menyiapkan makanan. Yang ketiga, update status makanan siap. Yang keempat, menampilkan total tagihan. Yang untuk kasirnya yaitu yang pertama, menerima pembayaran. Yang kedua, mencetak bukti pembayaran. Alur proses utama yaitu yang pertama, pembeli melihat dan memilih menu. Yang kedua, sistem menampilkan menu dan menyiapkan pesanan. Yang ketiga, menyiapkan makanan berdasarkan antrian. Yang keempat, sistem menampilkan tagihan. Yang kelima, pembeli melakukan pembayaran. Yang keenam, kasir menerima pembayaran dan mencetak bukti. Yang ketujuh, sistem menandai pesanan selesai. Untuk kesimpulannya yaitu diagram swimlane membantu memahami alur kerja antar peran. Yang kedua, proses terstruktur dan logis memudahkan implementasi sistem digital. Yang ketiga, cocok untuk sistem restoran berbasis web atau aplikasi mobile. Yang keempat, dokumentasi ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan back-end dan front-end. Baik, untuk yang ketiga yaitu activity diagram kelola laporan. Untuk activity diagram kelola laporan kayak seperti ini. Kita mulai saja biar singkat. Untuk aktornya yaitu owner dengan perannya yaitu login, input periode laporan, memulai proses cetak laporan. Untuk sistemnya validasi user, menampilkan form, menampilkan dan mencetak laporan. Penjelasan alur proses. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, owner memulai proses dan melakukan login. Yang kedua, owner menginput periode laporan yang ingin dicetak. Yang ketiga, sistem melakukan validasi user. Atau jika valid, sistem menampilkan formulir laporan. Yang keempat, sistem menampilkan isi laporan sesuai periode. Yang kelima, sistem mencetak laporan. Yang keenam, proses selesai. Alur proses utama yaitu pertama mulai login, input periode laporan. Yang kedua, validasi user oleh sistem. Yang ketiga, tampilkan form laporan. Yang keempat, tampilkan isi laporan. Yang kelima, cetak laporan. Hingga dan terakhir yaitu selesai. Kesimpulannya, diagram swimlane ini memperjelas interaksi antar owner dan sistem. Yang kedua, validasi user menjadi titik kontrol penting sebelum laporan ditampilkan. Yang ketiga, proses ini cocok untuk sistem manajemen restoran atau aplikasi laporan berkala. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar pengembangan fitur back-end dan front-end. Dan yang keempat itu activity diagram Kolomano. Untuk activity diagram Kolomano seperti tampilannya. Kita mulai saja yaitu aktor yaitu owner. Perannya yaitu login, input data menu, menentukan apakah menu baru. Yang kedua yaitu sistem, validasi user, menampilkan form, menyiapkan dan memperbarui menu. Penjelasan alur proses. Yang pertama, owner memulai proses dan melakukan login. Yang kedua, owner menginput data dan menu makanan. Yang ketiga, owner menentukan apakah menu tersebut baru. Jika menu baru, sistem melakukan validasi user. Yang kedua, jika valid, sistem menampilkan formulir menu dan menyimpan data. Yang ketiga, yaitu jika bukan menu baru, sistem langsung memperbarui data menu. Yang keempat, proses berakhir. Alur proses utama, yaitu yang pertama, mulai,
Lanjut login, lanjut lagi input data menu. Yang kedua, apakah menu baru? Ya, lanjut validasi user, lanjut tampilkan form, lanjut simpan menu. Atau yang tidak, lanjut perbarui menu. Dan yang terakhir yaitu selesai. Untuk kesimpulannya, diagram streamline ini memperjelas interaksi antar owner dan sistem. Yang kedua, proses pengolahan menu dibedakan antara menu baru dan menu lama. Validasi user menjadi titik kontrol penting sebelum data disimpan. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar pengembangan fitur backend dan manajemen menu. Dan yang kelima yaitu kita ke sequence diagram lihat menu. Kita lanjut saja yaitu objek. Objek itu ada 3 yaitu pembeli, menu, database. Untuk pembeli perannya yaitu memulai permintaan untuk melihat menu. Yang kedua yaitu menu. Menu menangani permintaan dan meneruskan ke database. Yang ketiga database menyediakan data menu yang diminta. Penjelasan alur interaksi yaitu yang pertama pembeli mengirim permintaan ke objek menu. Yang kedua menu meneruskan ke permintaan ke database. Yang ketiga database merespon dengan data menu. Yang keempat menu menampilkan data ke pembeli. Ringkasan proses yaitu proses dimulai dari pembeli, menu bertindak sebagai perantara antara pembeli dan database. Yang ketiga yaitu database hanya aktif saat diminta, lalu mengirim data, menu bertanggung jawab menampilkan hasil pembeli. Lanjut lagi yaitu kesimpulannya, diagram sequence ini memperjelas urutan komunikasi antar objek, cocok digunakan untuk mendesain sistem back-end dan front-end, menunjukkan bahwa setiap objek memiliki tanggung jawab spesifik. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur view menu dalam aplikasi restoran. Lanjut yaitu yang keenam, sequence diagram memesan. Objek pembeli untuk perannya yaitu memulai proses pemesanan makanan. Form menu menangani input pemesanan dan komunikasi dengan database. Yang ketiga yaitu database menyediakan data yang diminta oleh form menu. Penjelasannya, pembeli memilih makanan, lanjut mengirim permintaan ke form menu. Yang kedua, form menu meminta data makanan ke database. Yang ketiga, setelah menerima data, form menu mengirim notifikasi ke pembeli. Untuk ringkasannya, proses dimulai dari pembeli yang memilih makanan. Yang kedua, form menu bertindak sebagai penghubung antara pembeli dan database. Yang ketiga, database hanya aktif saat diminta, lalu mengirim data makanan. Yang keempat, form menu memberikan feedback ke pembeli bahwa pesanan telah dibuat. Untuk kesimpulannya, diagram sequence ini memperjelas urutan komunikasi antar objek dalam sistem pemesanan. Yang kedua, menunjukkan bahwa setiap objek memiliki tanggung jawab spesifik. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendesain sistem back-end dan front-end restoran. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur order vote dalam aplikasi. Untuk yang ketujuh yaitu sequence diagram chef. Untuk objeknya yaitu pembeli perannya adalah menerima makanan yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu chef menerima antrian, menyiapkan makanan dan menyajikan ke pembeli. Yang ketiga, form antrian pemesanan, menampilkan data pesanan dan menerima update status dari chef. Yang keempat, database menyediakan data pesanan yang diminta oleh form antrian. Penjelasan alur interaksi. Yang pertama, form antrian pemesanan meminta daftar pesanan ke database. Yang kedua, database mengirim data ke form. Yang ketiga, chef melihat antrian pesanan melalui form. Yang keempat, form menampilkan data ke chef. Yang kelima, chef menyajikan makanan ke pembeli. Yang keenam, chef mengupdate status pesanan ke form. Ringkasan proses yaitu proses dimulai dari form yang mengambil data pesanan dari database
Yang kedua, chef melihat antrian dan menyiapkan makanan. Yang ketiga, makanan disajikan ke pembeli. Yang keempat, status pesanan diperbarui agar sistem tahu bahwa makanan sudah siap. Untuk kesimpulannya, diagram sekuensi ini memperjelas urutan komunikasi antar objek dalam sistem penyajian makanan, menunjukkan bahwa setiap objek memiliki tanggung jawab spesifik. Cocok digunakan untuk mendesain sistem back-end restoran yang efisien. Dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur order tracking dan status update dalam aplikasi restoran. Untuk yang ke-8 yaitu sequence diagram kasir. Untuk objeknya yaitu pembeli. Pembeli yaitu untuk perannya meminta pembayaran dan melakukan transaksi. Yang kedua, kasir menginput nomor meja, mencetak kwitansi, dan mengonfirmasi pesanan. Yang ketiga, pencarian pesanan, menampilkan dan mencetak data tagihan berdasarkan nomor meja. Yang keempat, database, menyimpan dan memperbarui status pesanan. Penjelasan alur interaksi. Yang pertama, pembeli meminta pembayaran ke kasir. Yang kedua, kasir menginput nomor meja ke form pencarian pesanan. Yang ketiga, form mengirim permintaan ke database untuk mencetak data tagihan. Yang keempat, database mengirim rincian tagihan ke form. Yang kelima, formulir mengonfirmasi rincian ke pesanan ke kasir. Yang keenam, kasir meminta pembayaran ke pembeli. Yang ketujuh, kasir mencetak kwitansi melalui form ke-6. Yang ke-8, form mengirim perintah ke database untuk memperbarui status pesanan. Ringkasannya yaitu proses dimulai dari pembeli yang meminta pembayaran. Kasir menginput nomor meja dan memproses tagihan. Sistem menampilkan rincian dan memperbarui status pesanan. Setelah pembayaran dilakukan, kwitansi dicetak. Untuk kesimpulannya yaitu diagram sekuensi ini memperjelas urutan komunikasi antara objek dalam proses pembayaran. Yang kedua, menunjukkan bahwa setiap objek memiliki tanggung jawab spesifik. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendesain dan back-end restoran yang efisien. Dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur buying dan receipt generation dalam aplikasi restoran. Lanjut yang ke-9 yaitu sequence diagram keluar laporan. Untuk objeknya yaitu owner melakukan login dan input data laporan. Form login memvalidasi user dan mengarahkan ke form laporan. Yang ketiga, menyimpan data user dan laporan serta memberikan data yang diminta. Yang keempat, form laporan menampilkan dan mencetak laporan berdasarkan input dari owner. Penjelasan interaksi yaitu 1. Owner melakukan login dan form login. Form login mengirim permintaan ke database untuk validasi. Yang ketiga, jika user valid, database-nya merespon. Yang keempat, form login menampilkan form laporan. Yang kelima, jika user tidak valid, form login mengirim notifikasi ke owner. Yang keenam, owner menginput data laporan ke form laporan. Form laporan mengambil data dari database. Yang ke-8, database memberikan data laporan. Yang ke-9, form laporan menampilkan laporan. Yang ke-10, form laporan mencetak laporan. Untuk ringkasannya yaitu proses dimulai dari login owner. Sistem memvalidasi user dan menampilkan form laporan jika valid. Yang ketiga, owner menginput data dan sistem mengambil data dari database. Laporan ditampilkan dan dicetak. Untuk kesimpulannya yaitu diagram sekuensi ini memperjelas untuk komunikasi antara objek dalam proses login dan cetak laporan. Validasi user jadi titik kontrol utama sebelum akses ke data laporan. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendesain dan sistem manajemen laporan berbasis web. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur reporting dan authentication dalam aplikasi.
Untuk yang ke-10 yaitu sequence diagram kolom menu. Seperti ini tampilannya. Kita mulai. Komponen dalam sistem. Owner melakukan login dan data menu. Form login memvalidasi user dan menampilkan form menu makanan. Yang ketiga, database menyimpan dan memperbarui data user dan menu. Yang keempat, form menu makanan menyimpan atau memperbarui data menu berdasarkan input dari owner. Yang selanjutnya itu penjelasan alur interaksi. Proses login, owner mengirim permintaan login ke form login. Yang kedua, form login mengecek user ke database. Yang ketiga, jika user valid, database merespon. Yang keempat, jika user tidak valid, form login mengirim notifikasi. Proses input data menu. Yang kelima, owner menginput data ke form menu makanan. Yang keenam, jika menu baru, form menyimpan data database. Yang ketujuh, jika menu diperbarui, form mengirim update ke database. Yang kedelapan, form menampilkan menu yang telah diperbarui. Ringkasan proses dimulai dari login owner, sistem memvalidasi user, dan menampilkan form menu jika valid. Owner menginput data menu, sistem menyimpan atau memperbarui data sesuai kondisi. Menu ditampilkan kembali sebagai hasil akhir. Untuk kesimpulannya yaitu diagram sequence ini memperjelas urutan komunikasi antara objek dalam proses login dan pengelolaan menu makanan. Validasi user menjadi titik kontrol utama sebelum akses ke pintu form menu. Sistem mendukung dua kondisi, input menu baru dan perbarui menu lama. Yang keempat, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk implementasi fitur authentication dan menu manajemen dalam aplikasi restoran. Untuk kesimpulannya yaitu sistem pemesanan makanan yang dirancang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemesanan, penyajian, pembayaran, dan pelaporan di lingkungan restoran. Yang kedua, diagram UML seperti use case diagram, swimlane, dan sequence diagram yang telah digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antar aktor dan sistem sistematis. Setiap aktor, pembeli, kasir, chef, dan owner memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas sehingga alur kerja dapat dibagi dan diotomatisasi dengan baik. Yang ketiga, validasi user, pengelolaan data menu, pencatatan pesanan, dan pencetakan laporan yang telah dirancang agar terintegrasi dan mudah diakses oleh masing-masing peran. Yang keempat, dengan dokumentasi ini sistem dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk aplikasi berbasis web atau mobile yang mendukung operasional restoran secara digital. Ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem pemesanan dapat dibangun secara terstruktur dan efisien. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.